ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Bu Yanti terlebih dahulu mungkin kita berikan waktu karena waktu Bu Yanti terbatas untuk bisa bergabung dalam perbincangan ini. Bu Yanti, saat semalam kami berbincang-bincang dengan Ibu, saat Ibu berada di TKP, Ibu sempat mengatakan bahwa kami belum mendapatkan kejelasan apakah Peggy ada di mobil tersebut yang ada di TKP atau mungkin di Polda Jabar. Tapi ada kemungkinan bahwa Peggy ada di Polda Jabar karena semalam juga sedang terjadi pengalihan kuasa hukum yang mungkin juga bisa bertemu Peggy. Betulkah itu, Bu? Ya betul, tadi malam memang tim kuasa hukum dari Peggy akan mengganti surat kuasa yang baru karena tergabung beberapa tim pengacara yang memang ingin membela Peggy karena mereka juga yakin Peggy Setiawan dan bukan Peggy alias Peron itu tidak bersalah. Kami pun tidak tahu kenapa Peggy Setiawan diberi nama Peggy alias Peron karena selama ini Peggy Setiawan tidak pernah menggunakan nama Peron tersebut, dan tim kuasa hukum kami yang akan memasukkan surat kuasa tadi malam tidak bisa bertemu dengan Peggy, belum bisa bertemu dengan Peggy dan belum bisa meminta tanda tangan kuasa yang baru. Mereka pun akhirnya pulang dan tidak bertemu dengan Peggy tadi malam. Baik, ada berapa kuasa hukum kemudian yang akan bergabung, Bu? Saat ini kuasa hukum yang tergabung di surat kuasa baru berjumlah 63 orang. Itu dari berbagai lintas organisasi dan juga berbagai daerah yang mensupport Peggy dan akan berjuang untuk membebaskan Peggy. Apa yang mereka katakan ke Bu Yanti? Apa yang membuat mereka kemudian berbondong-bondong ingin menjadi kuasa hukum dari Peggy ini secara serentak, secara bersama? Karena mereka melihat proses penyidikan ini tidak transparansi dan tidak sesuai dengan prosedur. Seperti itu. Akhirnya mereka berbondong-bondong untuk membela Peggy dan masuk dalam surat kuasa bersama-sama dengan saya, dengan tim dari kantor kami dan juga dari pengacara-pengacara Cirebon. Ibu Yanti, ketika Ibu tadi mengatakan bahwa Peggy ini kemudian bukanlah Peron, tidak pernah menggunakan nama alias Peron, Bu? Betul, betul. Baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga, karena memang saya juga adalah majikan dari ibunya Peggy, hanya kebetulan saya adalah sebagai pengacara, akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka saya harus membela keluarga Peggy untuk membebaskan Peggy, karena saya tahu sendiri Peggy seperti apa. Dia hanya seorang buruh yang hanya berpikir di otaknya itu untuk mencari makan buat dirinya sendiri dan juga buat ibunya, karena memang ibu dan bapaknya sudah berpisah sejak Peggy duduk di bangku SD begitu. Baik. Jadi Peggy keluar dari SMP itu 15 tahun sudah bekerja sebagai buruh, dan kalaupun dia tidak mendapat pekerjaan di Bandung dan pulang ke Cirebon, dia selalu meminta pekerjaan kepada saya, apakah harus mengecat rumah atau misalnya membersihkan rumput. Dia itu tidak pernah pikir apapun yang di otaknya, hanya ada bekerja untuk mencari makan buat dirinya sendiri. Apalagi dia harus bergabung dengan geng motor, tidak mungkin. Karena saya yakin orang-orang yang tergabung dalam geng motor itu adalah orang-orang kelas menengah ke atas. Dan Peggy seorang buruh, tidak mungkin di otaknya itu berpikir untuk bergabung dengan geng motor. Yang ada pikirannya itu hanya mencari makan, untuk makan hari ini dan besok. Seperti itu, tidak mungkin, saya yakin itu. Makanya akhirnya saya tergerak untuk membela Peggy, dan saya menganggap bahwa ini adalah salah orang. Baik. Seperti itu, makanya saya yakin Peggy tidak bersalah. Artinya Bu Yanti sudah lama mengenal Peggy. Sejak kapan ibu dari Peggy bekerja pada Bu Yanti? Iya betul. Ibunya Peggy bekerja di rumah saya itu sejak tahun 2014. Sudah 10 tahun dia bekerja di rumah saya, dan Peggy saat itu 2014 itu masih
Dia kelahiran 96, berarti dia saat itu masih berusia 15 tahun dan dia harus bekerja sebagai buruh untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga orang tuanya. Baik, 2014 bekerja, 2014 Ibu sudah mengenal Peggy, artinya pada saat 2016 kasus ini terjadi, Ibu dari Peggy masih bekerja pada Bu Yanti. Di tahun 2016, di kisaran bulan Agustus tersebut, Ibu pernah bertemu dengan Peggy pada saat itu, terutama akhir-akhir Agustus? Tidak, saya tidak bertemu dengan Peggy. Pas saat penggeledahan pun saya tahu, dan karena ibunya Peggy itu langsung lari ke rumah saya dan mengatakan rumah saya digeledah. Saya tanya digeledah sama siapa? Sama pihak kepolisian. Emang kenapa? Gara-gara ada pembunuhan yang waktu hari Minggu itu, Bu, kok Peggy dituduh katanya. Padahal kan ributnya itu adalah Egy sama anak saya kan Peggy, Bu. Ya udah, kalau memang anak Bibi tidak bersalah, jangan takut karena dalam hukum itu beda satu huruf pun ya itu sudah beda orang gitu, karena yang dimaksud pembunuh itu adalah Egy dan isunya bahwa Egy dan juga Eki korban itu adalah sama-sama anak pejabat. Itu isunya seperti itu. Jadi Bibi jangan takut karena Bibi bukan pejabat, karena isunya itu di tahun 2016 Eki dan Peggy itu adalah anak pejabat seperti itu, dan itu adalah anggota geng motor, sementara Peggy bukan anggota geng motor. Baik, Bu Yanti, pada saat itu Ibu tahu di mana Peggy berada? Apakah ibunya bercerita? Apakah memang ada di Cirebon pada saat itu atau memang ada di Bandung sesuai dengan beberapa keterangan? Di mana saat itu Peggy menurut informasi yang Ibu Yanti dapatkan? Saya tahu sendiri, Peggy itu berangkat ke Bandung bekerja sebagai buruh pada tanggal 13 Juli 2016 dan dia belum pulang kembali ke Cirebon. Itu kejadian tanggal 27 Agustus 2016. Peggy masih mengerjakan rumahnya Ko Aceng, yaitu dia itu kan Ko Aceng itu membangun rumahnya pada saat itu dari awal, bukan renovasi gitu. Jadi masih bekerja di sana, dan Ko Aceng pun sempat berkomunikasi dengan ibunya bahwa benar Peggy ada di sini, ada di tempatnya sedang bekerja, dan memang pekerjaan itu selesai di Desember 2016. Jadi dari 13 Juli 2016 sampai Desember 2016 itu Peggy ada di sana, dan saat Desember 2016 pun Peggy pulang dan dia bekerja di rumah saya untuk mengecat rumah. Ya, saya tanyakan, Peggy saat kejadian itu kamu ada di sana, Bu? Katanya, saya emang nggak tahu menau. Kalau memang Ibu mau komunikasi dengan Ko Aceng, majikan saya, silakan aja, Bu. Dan Ko Aceng pun siap katanya untuk memberikan kesaksian pada saat 2016 itu. Tapi ternyata setelah terjadinya penggeledahan di rumah Peggy itu tidak ada pemanggilan dari pihak kepolisian. Peggy pun sempat nanya kepada saya, Bu, apakah kita harus ke polisi menjelaskan bahwa saya bukan orang yang dimaksud, karena banyak, kalau memang tidak ada panggilan secara resmi, buat apa kita menjelaskan? Kok polisi juga tidak melakukan pemanggilan secara resmi kepada Peggy, seperti itu. Dan itu sudah berlalu sampai akhirnya di 2024 ini kasus Vina viral dengan filmnya itu, tiba-tiba muncullah DPO. Padahal saat di amar putusan di tahun 2017 itu dinyatakan DPO ada 3 tapi tidak dilakukan pencarian. Baik. Kan itulah yang membingungkan kami. Baik, Ya. Bu Yanti, mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir karena saya tahu waktu Ibu juga terbatas, mungkin bisa dijawab dengan singkat. Pada saat itu, Bu, 2016, apakah Peggy sudah punya motor? Apakah mengendari motor? Ya, Peggy punya motor, tapi motornya juga kan jelek, dan pada saat itu motornya memang dalam kondisi rusak, bahkan diambil oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan di tahun 2016 itu. Sampai sekarang motornya pun belum diserahkan kembali kepada Peggy. Baik, berarti motornya yang diambil oleh pihak kepolisian. Terakhir juga mungkin, Bu, ketika Ya, kemudian kondisi motornya pun tidak bisa dipakai saat itu, memang sedang rusak. Baik, Bu Yanti, terakhir juga ketika kemudian pergi ke Bandung, apakah kemudian Peggy ini sempat mengganti identitasnya, namanya menjadi Robi? Betul seperti itu, Robi Irawan? Tahu saya tidak, karena Robi Setiawan itu adalah adik dari Peggy. Mungkin bisa dilihat dari kartu keluarga, memang Peggy itu mempunyai adik yang bernama Robi.
Baik, itu adalah nama adiknya. Tinggalnya bersama ibunya juga? Robi juga pada 2016 itu kebetulan ikut bekerja juga di Bandung bersama Peggy saat itu. Baik, jadi Peggy dan Robi bersama-sama pergi ke Bandung pada saat itu. Begitu ya, Bu? Baik, Iya betul. ya. Baik, Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang dengan kami, memberikan cerita tadi, dan kami tahu waktu Ibu juga terbatas. Silakan untuk bisa melanjutkan kegiatan lainnya. Selamat malam, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, kita mungkin bisa berikan pandangan terlebih dahulu, Pak Beni, terhadap apa yang diceritakan oleh kuasa hukum dari Peggy ini, Pak Beni. Yang pertama, kita bicara alibi ya. Alibi tentunya pihak penyidik harus bisa memastikan keberadaan Peggy pada saat kejadian. Adakah saksinya, adakah yang bisa memastikan dia ada di situ. Karena ada dua alibi, dikatakan di Bandung, tapi ada yang mengatakan di TKP atau di... Inilah proses yang sedang berjalan, maka dalam rekonstruksi nanti setidaknya akan tergambar di situ. Siapa saja yang menyaksikan keberadaan Peggy di tempat kejadian. Kemudian yang perlu kami sampaikan pula, ini apa yang sekarang lagi rame kan pernyataan Hotman Paris agar pihak penyidik memproses kasus obstruction of justice yang dilakukan oleh pengacara yang nyuruh nyabut keterangan, kemudian merekayasa keterangan saksi, kemudian juga ada lagi mendekati ke penyidik untuk supaya tidak P21 dan sebagainya. Nah ini menjadi penting nantinya dalam konteks munculnya fakta-fakta yang kemudian publik pun bingung. Bahkan mungkin pakar hukum pidana pun mempertanyakan ya, kok bisa begini, kok bisa begini. Bunyinya putusan begini. Nah ini beberapa yang kami dengar, saksi itu nanti akan menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi. Nah oleh sebab itu, ya saya beberapa kali menyampaikan, kalau yakin bahwa Peggy ini salah tangkap, ya ajukan gugatan pra peradilan supaya diuji untuk memastikan polisi salah tangkap atau tidak sebelum kasus pokok nanti disidangkan. Jadi lebih bagus menggunakan mekanisme yang ada daripada kemudian terjadi perdebatan, tetapi landasannya itu ya masing-masing berargumentasi dengan sumber yang belum teruji. Ya. Prof juga mungkin ada pandangan dari apa yang keterangan disampaikan oleh kuasa hukum dari Peggy tadi. Ya, pertama ini kembali pada soal kepastian hukum ya. Bagaimana pada waktu peristiwa ya, 2016 bahwa sudah sempat disebut namanya, bahkan kemudian dinyatakan sebagai salah satu pelaku. Terus kemudian terjadi proses yang menunda sampai sekarang muncul lagi. Mestinya kan pada waktu itu dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat gitu ya, supaya kemudian ada kejelasan. Dan sekarang kalau akhirnya terjadi ketidakpuasan ya karena kemudian dijadikan tersangka dan ditangkap, maka ini sekali lagi satu hal kepastian hukum pada waktu itu. Kemudian yang kedua adalah ketika memang ada satu keyakinan bahwa ini adalah bukan pelakunya, saya setuju Pak Beni untuk kemudian ada mekanisme pengujian tentang sah dan tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, bahwa setidaknya tidak cukup alat bukti, bahwa itu adalah syarat untuk menentukan menjadi tersangka harus cukup alat bukti. Maka uji saja melalui mekanisme pra peradilan untuk mengetahui prosedur proses penangkapan tadi bahwa tidak sesuai dengan mekanisme yang benar karena tidak cukup alat bukti tadi untuk menjadi tersangka atau menjadi ditangkap. Yang ketiga menurut saya juga penting adalah ketika memang beralibi bukan pelaku, harapan dari kepolisian kan bekerja sama untuk kemudian bisa menunjukkan, membuktikan pelaku yang sebenarnya. Saya kira kalau memang ada satu bukti-bukti yang bisa mengarahkan pelaku yang sebenarnya, maka itu menjadi satu hal yang mestinya akan memberikan kepastian tadi itu dan memberikan keadilan kepada Peggy yang alibinya adalah bukan pelakunya. Demikian pula dalam konteks misalnya adanya pernyataan bahwa ini adalah prematur ketika menghentikan 2 orang DPO tadi itu.
lagi-lagi pada kerjasama untuk kemudian menunjukkan, membuktikan bukan sesuatu yang fiktif ya, tetapi memang ada pelaku yang sebenarnya. Maka dalam kecanggihan teknologi ini, saya kira pencarian orang kan tidak terlalu sulit ya. Bahwa bagaimana menemukan Peggy yang sebenarnya, bagaimana menemukan 2 orang yang diyakini juga adalah DPO, saya kira kerjasama saja dengan kepolisian untuk mengungkap kasus ini adalah menjadi terang benderang. Pada sisi yang lain adalah menjadi penting juga sebagai kepolisian. Ini tantangan yang sangat menarik ya. Bukan tantangan yang berat menurut saya, tantangan yang sangat menarik untuk kemudian mempertanggungjawabkan proses hukum yang telah dilakukan. Setidaknya yaitu menetapkan Peggy menjadi tersangka, kemudian telah melakukan penangkapan dan menyatakan 2 orang itu adalah fiktif. Ini dipertanggungjawabkan secara akuntabel bagaimana kemudian publik menjadi percaya. Kalau kemudian langkah berikutnya tentang rekonstruksi, saya kira adalah perlu dilakukan dalam rangka kemudian membuktikan, membantu untuk pengungkapan kebenaran yang sebenar-benarnya. Jadi menurut saya ini adalah menjadi satu pelajaran yang berharga bagaimana proses hukum secara cepat, secara pasti, tidak mendelay, tidak menunda, sehingga kemudian menimbulkan masalah-masalah baru. Nah, apakah sekarang ada keyakinan bisa terungkap? Saya kira masih bisa diungkapkan fakta yang sebenarnya, karena saksi-saksi juga masih hidup, kemudian juga bukti-bukti petunjuk bisa dipakai, bisa juga menggunakan keterangan ahli, bahwa alibi-alibi yang dibangun ya tentunya akan kemudian bisa terpatahkan kalau seandainya menjadi tidak rasional. Misalnya, ketika alibi yang dibangun bahwa Peggy ini adalah bukan pelaku, kemudian ketika kejadian Peggy ini tidak ada di TKP, Peggy ini ada di Bandung gitu kan, narasi yang dibangun selama ini kan muncul seperti itu. Betul. Nah, muncul pertanyaan baru bahwa memang dalam konteks ini konstruksinya Peggy, konon katanya dikonstruksikan adalah sebagai yang menyuruh melakukan, sebagai pelaku yang menyuruh melakukan. Dengan demikian, bahwa ketika dianggap menyuruh melakukan, maka menjadi bukan satu garusan ada di TKP. Maka ini kembali lagi pada soal pertanggungjawaban tentang bagaimana tindakan-tindakan ataupun alibi-alibi yang dilakukan. Harapan kita sekali lagi adalah semua bekerja sama untuk menegakkan keadilan dalam rangka memberikan kepastian hukum. Baik. Terakhir juga kami berikan kesempatan penutup kepada Bang Saiful. Silakan yang mau disampaikan, terutama juga minggu depan ini rencananya insya Allah akan segera dilaksanakan rekonstruksi akan hal ini. Silakan Bang Saiful. Iya, harapan kami bahwa tentu harus dilibatkan juga ya, karena memang biar bagaimanapun kami adalah kuasa hukum korban almarhumah yang dimana kami menuntut keadilan. Apalagi pihak keluarga korban dalam hal ini ada beberapa langkah yang mereka pikirkan ke depan, bahwa selama ini mereka masih dihantui terkait dengan hilangnya 2 DPO tadi. Artinya fiktif yang kemudian disampaikan oleh Polda. Namun ada menjadi harapan besar bagi kami bahwa dengan adanya statement Pak Presiden Joko Widodo, dengan bila perlu kami juga ada harapan besar kalau ada statement dari Pak Kapolri. Dan bila perlu juga nanti ada kemudian beberapa instansi terkait untuk bagaimana memberikan atensi bahwa perkara ini harus dibuka secara terang benderang, mulai dari prosesnya ketika Peggy ditangkap, sampai pada rekonstruksi, sampai masuk pada proses-proses berikutnya. Ini yang kemudian menjadi harapan kami. Tentu tidak menghilangkan nilai-nilai daripada keadilan bagi korban maupun pelaku yang kemudian sampai saat ini masih diperbincangkan. Nah, menurut kami bahwa kepolisian sudah memiliki satu tolak ukur untuk menangkap seorang Peggy. Nah, ketika Peggy ditangkap, kami tentu merasa bersyukur. Kenapa? Karena kami pihak keluarga korban. Namun di sisi lain, ya kepolisian juga perlu untuk memberikan satu informasi, memberikan informasi yang kemudian itu mencocokkan antara Peggy dengan terpidana, Peggy dengan saksi-saksi yang lain untuk dipublikasi supaya ini menjadi tidak simpang siur di publik. Nah, dan harapan kami terakhir mungkin untuk seluruh warga masyarakat agar lebih jeli melihat persoalan ini. Jangan lagi menebar hoax ya. Ini harapan kami karena yang sangat terpukul itu adalah pihak keluarga. Jadi seperti itu. Baik, Bang Saiful terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah aktivitasnya untuk bisa memberikan pandangannya mengenai kasus ini kepada kami mewakili keluarga dari almarhumah Vina. Pak Benny juga terima kasih, Prof. Suparji juga terima kasih. Kita akan terus tunggu, termasuk juga akan diadakan rekonstruksi yang tadi kalau katanya Mbak Benny rencananya adalah pada pekan depan. Kita nantikan bersama apakah rekonstruksi ini bisa membuktikan ada berapa DPO selanjutnya. Berikutnya nanti Agita juga akan mengulas mengenai geng motor kepada Anda pemirsa dan juga nanti ada narasumber yang akan menjelaskan lebih lanjut. Silakan Agita. Ya betul sekali Popi dan
dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan membahas bagaimana sebenarnya betulkah ada keterlibatan geng motor di dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 lalu. Sesaat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami.